Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Dwi Oktavi Ayordani dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji terkait salah satu bab yang ada dalam hukum perkawinan, yakni tentang masalah perwalian. Nah, banyak sekali ketentuan dan syarat serta definisi dari perwalian itu sendiri dari beberapa daerah, beberapa aliran, dan beberapa madhab. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas tentang perwalian sesuai dengan apa yang saya baca dan apa yang saya dapatkan dari kitab-kitab yang pernah saya baca, sehingga saya menyimpulkan dan merangkumnya menjadi suatu bahasan yang semoga bisa dipahami. Dan nantinya saya akan mencoba untuk menganalisa serta memberikan penjelasan singkat terkait apa yang saya baca. Untuk itu langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ar-ruknur rabi al-waliyyu. Makna al-walayatu fil lughati ta'ti bi makna al-mahabbati wan nasrah. Wal walayatu fi sya'ri fi tanfidil qawli alal ghairi wal israfi ala su'unihi. Wal muradu bil ghairi al-qasiri wal majnuni wal balighati fil walayatil ihtiyar wa ya'rifuha ba'duhum bi annaha tanfidul qawli alal ghairi sya'a aw abi fatasmulu hada walayatil ijbar. Yastati'u ayyumillahu huwa falyumlil waliyahu bil adl. Hukmatu masyru'iyatul walayah. Wal hukmatu min masyru'iyatil walayati ala shaghar wal qasirina innama hiya ri'ayatun musalihihim hatta la tudi'a hadran wa hifdhu hukukihim wa tadbiri su'unihim. Wujudul wali wajibun fi aqdis zawaj. La budda fi taswijil mar'atu balighatan kanat aw saghirah liyang kanat aw bikran min waliyi yali aqdus zawajiha. Fala yajuzu limra'ati tazawuji an nafsiha wala anna tazawuja ghairaha bi'idni aw bi ghairi idni sawa'un sadrin min hal ijab awil qabuli wa dalilu dhalika ma rawahu dar qutni fi nikah. Al hukmatu min ishtiratil wali fi zawajil mar'ah wal hukmatu min ishtiratil wali annahu la yaliki bimahasinil adad dukhulal mar'atu fi mubashiril aqdis zawaj wa dhalika lamma yuhibbu an takuna alaihi minal hayah. Dalilu wujubil wali fi aqdis zawajil mar'ah. Wa istadalla ala wujubil wali fi aqdis zawaji imra'ati bil Qur'anil Karim wa sunnatin nubuwiyah. Amma al-Qur'ana fa qawluhu ta'ala فَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ أَفَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يُنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تُرَادُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه الآية إصراحها دليل على اعتبار الولي itlau lam yakun mu'tabaran lamma kana al-adilah ma'nan wal idlu man'ul mar'ati minaz zawaj wa amma sunnata fama rawahu ibnu
hubban innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la nikahun illa biwalihi wa syahidin adl wa ma kana min nikahi ala ghairi dhalika fahuwa batil. Hukmu zawaji bi ghairi wali wa ma yatarattibu alaihi fa idza zawajatil mar'ati nafsiha min ghairi wali i'tibaru zawajuha batila summa in aqaba hadha az-zawji dukhuli wajabat tafriqi bainahuma libutlanil aqdi wa wajaba lil mar'atu mahrul mithli sawa usmiya laha fil adli mahrum am lam yusamma. Wa dalilu dzalika qaulin nabi ayyama imra'atan nakahat bi ghairi idni waliyaha fanikaha batilun salasan fa inna dakhala biha falahal mahru bimistahilli min zawjiha fa in tashajaru fal sultana waliya man la wali lahu. Wal hududu tadarru bisyiyahi lakinnahu fi ta'ziri wa ta'ziri uqubatu duna hadidu hadal qadi bima yarahu radi'a wa mawdubal awliya'i fi zawaji hasbut tartibihim. Sadaqallahul azim. Wa awliya'u fi zawaji humu ala tartibil ati. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, tadi aku udah bacain tentang perwalian dari keterangan kitab yang udah aku rangkum dari beberapa kitab yang aku baca, entah itu dari Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan lain sebagainya. Selanjutnya aku mau analisa sekaligus aku mau ngasih penjelasan tipis-tipis untuk memahami apa sih definisi tentang wali itu. Oke, langsung saja. Jadi wali ar-ruknur rabi al-waliyu. Jadi wali ini merupakan rukun keempat dari perkawinan Islam, yang mana dia harus terpenuhi supaya perkawinannya itu sah, karena perkawinan itu tidak bisa dianggap sah jika syarat dan rukun-rukunnya terutama tidak terpenuhi. Jadi wali ini harus ada dalam suatu pernikahan. Nah, apa sih wali itu? Nah, secara bahasa wali itu berasal dari kata al-walayah yang artinya adalah ta'ti bimaknal mahabbati wan nasra, yang digunakan untuk sesuatu yang bermakna cinta dan pertolongan. Wal walayatu fi sya'ri fi tanfidil qawli alal ghairi wal israfi ala su'unihi. Nah, jadi tidak di sini membahas tentang siapa dan orang-orang yang tidak bisa menjadi wali. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya yang tidak bisa menjadi wali adalah anak kecil, terus orang gila. Setelah itu adalah orang yang orang yang belum balik dan masih dirasa meragukan gitu. Jadi orang yang belum balik itu juga bisa dikatakan seperti anak kecil ya, atau dia memang sudah balik tapi diragukan kebalikannya itu tidak sah untuk menjadi wali. Nah, wali sendiri dalam syariat itu merupakan suatu hak yang diberikan kepada seseorang untuk orang lain. Jadi dia adalah untuk suatu perwakilan, jadi diwakilkan kepada seseorang, baik itu ucapan, perbuatan, atau sejenisnya. Dan untuk biasanya dalam hukum perkawinan itu sendiri, perwalian itu merupakan suatu perwakilan kepada seseorang untuk melakukan suatu ijab kabul. Terus wujudul wali wajibun wajibun fi aqdi zawaji. Jadi ini dijelaskan kan, yaitu adanya wali itu wajib dalam akad pernikahan. Maka harus
dalam menikahkan seseorang perempuan itu dengan kata wali tentang pernikahan anak perempuannya dari akad pernikahan anak perempuannya. Jadi memang karena wali itu wajib, jadi di sini memang dijelaskan kalau pernikahan itu ya harus ada wali gitu. Dan hikmah adanya wali adalah sesungguhnya tidak sesuai atau tidak pantas dari kebiasaan yang baik memasuki wanita dalam akad nikah, dan demikian itu wajib dari adanya kesopanan. Jadi alasan adanya wali itu juga untuk suatu kesopanan gitu loh. Jadi kita menikah itu butuh wali supaya memang karena perempuan itu harus ada yang menjaga gitu loh, harus ada orang tuanya, harus ada yang bertanggung jawab atas perempuan tersebut, maka perlu adanya wali. Nah ini tidak boleh, jadi tidak boleh anak perempuan itu menikahkan dirinya sendiri, apalagi menikahkan orang perempuan, orang lain gitu. Jadi orang perempuan atau seseorang perempuan, karena nanti tadi syarat untuk menjadi wali itu sebenarnya laki-laki ya. Jadi perempuan itu tidak boleh untuk menjadi seorang wali karena memang si perempuan itu tidak punya hak gitu loh. Jadi perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, dia tidak bisa menjadi wali sekaligus, dan juga tidak bisa menikahkan orang lain. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i juga dijelaskan bahwasannya tidak diperbolehkan nikah kecuali dengan wali. Dengan tidak adanya saksi, apabila ada pernikahan itu maka batal atau tidak sah pernikahannya. Jadi memang syarat satu syarat pernikahan adalah wali dan saksi, sehingga tidak boleh adanya suatu pernikahan atau pernikahan itu bisa saja batal dan tidak sah apabila dia tidak dia menghadirkan seorang wali dan seorang saksi. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam hadis la nikahun ila biwalihi wasyahidi adali wa ma kana min nikahi ala ghairi dzalika fa huwa batil. Jadi benar-benar memang pernikahan itu akan batal kalau tidak ada wali dan saksi. Nah, ini juga apabila ada seseorang yang menikah dengan sendirinya tanpa ada persetujuan wali, maka diibaratkan pernikahan itu batal. Nah, kalau misalkan ada orang menikah, nah pernikahannya itu tidak disetujui oleh walinya, maka pernikahan itu tidaklah sah karena persetujuan wali itu juga merupakan syarat adanya suatu pernikahan menurut hadis yang ada pada kitab yang saya dapatkan ini. Dan dalilnya sesuai dengan sabda Nabi. Siapa saja perempuan, ini ada sabda Nabi. Wa dalilu dzalika qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyam imra'atun nakahat bi ghairi idni waliyaha fanikaha batilun salasan fa inna dakhala biha fa falahal mahru bi mistihalli min zawjiha fa in istajaru fal sultanu waliya min waliyahu. Dan ini ya, siapa saja, jadi Nabi itu bersabda, siapa saja perempuan yang melainkan tanpa walinya maka nikahnya tidak jadi, maka ketika persetubuhan maka baginya harus membayar mahar. Jadi harus ada denda gitu loh. Kalau misalkan memang terlanjur bersetubuh gitu ya, terlanjur bersenggama gitu, dan minta dihalalkan dari kemaluannya perempuan gitu. Jadi pernikahannya itu belum sah kalau memang tidak disetujui dengan walinya. Jadi pada intinya pembahasan kali ini itu memang membahas terkait urgensi atau pentingnya wali dalam suatu pernikahan. Nah, memang bisa disimpulkan bahwasannya wali itu memang harus ada, dan izin wali itu juga berpengaruh dalam sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dan syarat-syarat menjadi wali itu harus orang yang memang laki-laki, balik, berakal, muslim,
dia bisa bertanggung jawab, tidak gila dan bukan anak-anak. Nah, dan perempuan itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau menjadi wali sekaligus ya, sekaligus menjadi wali dalam pernikahannya sendiri, dan perempuan itu tidak bisa menikahkan orang lain. Oke, cukup seperti itu. Semoga dari penjelasan yang aku sampaikan bisa dipahami. Mungkin kurang lebihnya kalian bisa memberikan tanggapan di kolom komentar. Tapi untuk singkatnya seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dan penjelasan dari aku tentang masalah perwalian. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.